Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat dipertemukan berkumpul bersama di tempat ini dalam kegiatan kajian ilmiah, dan tentu ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Oleh karena itu, tidak lupa saya sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan kegiatan yang baik ini, dan juga khususnya kepada Bapak Lurah yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan-kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah direncanakan, kajian ilmiah ini akan mengangkat tema tentang hiruk pikuk hari kiamat dan kejadian-kejadian setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai peringatan bagi kita semuanya, dan akan menambah kualitas iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Keimanan kepada ada dan akan terjadinya hari kiamat atau hari akhir
adalah salah satu rukun dari rukun-rukun keimanan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanya, "Mal iman?" Apa yang dimaksud dengan iman? Beliau sallallahu alaihi wasallam berjawab, "Al-imanu an tu'mina billah." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, yaumul qiyamati yaumun azim wa huwa al-yaumul akhir. Summiya yauman akhir li'annahu laysa ba'dahu yaum, innama huwa 'adzabun mustamir aw na'imun mustamir. Hari kiamat adalah hari yang besar, karena memang terjadi peristiwa-peristiwa yang besar di dalamnya, peristiwa-peristiwa yang menggetarkan jiwa. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir, karena tidak akan pernah ada hari lagi setelahnya. Yang ada hanyalah azab yang terus-menerus terjadi, atau kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Azab disiapkan bagi siapa-siapa saja yang mengkufuri Allah Azza wa Jalla, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kenikmatan Allah siapkan bagi siapa yang beriman kepadanya dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-56 dan 57 menyatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqu al-'adzab, agar mereka terus-menerus merasakan azab. Innallaha kana 'azizan hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa karena tidak ada satupun yang mampu menahan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bijaksana karena segala hal yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sungguh dalam kebijaksanaan yang begitu sempurna. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan masukkan mereka ke dalam jannah, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Terus-terusan akan mereka rasakan kenikmatan demi kenikmatan. Kenikmatan yang datang silih berganti. Jelas ini jauh berbeda dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka. Mereka akan merasakan azab terus menerus. Azab itu datang silih berganti. Liyadzuqul azab, kata Allah. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu, mereka akan mendapatkan azab terus-terusan, tidak terputus.
Sedangkan yang beriman dan beramal saleh, Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Bagi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan istri-istri yang suci, pasangan-pasangan yang suci, yang terbaik, yang tidak pernah ada di dunia. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan masukkan mereka ke tempat yang sejuk lagi nyaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah hari kiamat tidak akan pernah ada lagi yang disebut dengan siang hari dan malam hari. Cahaya yang terang benderang akan terus dirasakan oleh ahli surga, sedangkan kegelapan akan terus menyelimuti ahlun nar, orang-orang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni neraka. La haula wala quwata illa billah. Ketika hari kiamat itu perkaranya besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara khusus di dalam beberapa firman-Nya. Seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, kaum Sabi'ah, yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kemudian melakukan amal saleh, maka bagi mereka ada pahala di sisi Rabbnya, di sisi Allah Azza wa Jal. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa khawatir, tidak pula merasa bersedih hati. Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, fadzakara al-imana billah wal yaumil akhir wa lam yadhkur ma'ahuma al-kutuba war rusula wal malaikata wal qadar li'anna hadzainil amrayn yajma'ani kulla syai'in. Allah hanya menyebutkan di ayat ini beriman kepadanya, kepada Allah, dan beriman kepada hari akhir. Allah tidak menyebutkan adanya keimanan kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada para malaikat, kepada takdir. Karena dua keimanan ini, keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, menyatukan segala macam bentuk keimanan. Iman kepada Allah konsekuensinya harus beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada segala ketetapannya yang disebut dengan takdir. Maka Allah mencukupkan hanya menyebutkan dua keimanan ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena keimanan kepada keduanya sekali lagi menyatukan segala macam bentuk keimanan. Ini menunjukkan hari kiamat adalah hari yang besar dan perkaranya perkara yang besar. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah juga ayat 177, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah merupakan suatu kebajikan, kata Allah, kalian hadapkan wajah-wajah kalian ke barat ataupun ke timur. Akan tetapi yang disebut dengan kebajikan itu adalah kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kata Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, faqaddamahu 'alal malaikati wal kutubi wan nabiyyin. وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ يَحْفَزُ أَهْلَهُ عَلَى الْإِعْدَادِ لِهَذَا الْيَوْمِ. Di ayat ini
Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan iman kepada hari akhir daripada iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi. Hal itu karena keimanan kepada hari akhir akan mendorong pemiliknya untuk melakukan persiapan guna menyambut hari tersebut. Biada'il wajibat, persiapan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, wal musara'at ilal khairat, dan bergegas kepada kebaikan, wal hadar minas sayyi'at, waspada dari segala macam kejelekan-kejelekan. Fa inna fi hadzal yaum, karena sesungguhnya di hari ini, hari kiamat, hari akhir, tubrajus sarair, segala hal yang rahasia akan ditampakkan, wa tunsyarul a'mal, segala amalan yang dilakukan oleh hamba juga akan diperlihatkan, wa yabdu kulla syai', dan akan ditampakkan segala sesuatu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika hari kiamat itu datang dan terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada Israfil, malaikat, untuk meniup sangkakala sebagai tanda berakhirnya kehidupan dunia, berakhirnya kehidupan di muka bumi, dan berakhirnya kehidupan di langit. Karena langit dan bumi tidak abadi, maka kehidupan yang ada di dalam keduanya juga tidak abadi. Saat malaikat Israfil meniup sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-65, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Wa nufikha fis-sur, sangkakala ditiup, maka matilah semua yang ada di bumi dan matilah semua yang ada di langit kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan sangkakala ini akan menghancurkan. Tiupan sangkakala ini mengagetkan semua manusia karena terjadi secara tiba-tiba, sehingga tak ada seorang pun di antara manusia yang sempat melakukan sesuatu. Tidak ada seorang pun yang mampu bergerak dari tempatnya. Gak ada seorang pun yang dapat kesempatan untuk menemui keluarganya terlebih dahulu. Yauma idzin sya'nu yughni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari terjadinya kiamat maka masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Gak ada sempat nulis wasiat, gak ada yang sempat menyampaikan pesan kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di Quran surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan sebelum memberitahukan bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat. Allah beritahu, Allah himbau kita untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Bertakwa kepada Rabb kalian. Kesempatan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada.
Kita tidak pernah tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kesempatan itu selalu ada. Maka selagi ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya untuk menampakkan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum hari yang besar itu datang. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. Yauma tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari di mana wanita-wanita yang menyusui itu akan meninggalkan yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang hamil itu akan melahirkan apa yang dikandungnya. Wa taran nasa sukara, kamu akan menyaksikan pada saat itu manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal sebenarnya mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di Quran surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-49 sampai 50 menyatakan, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan." Mereka tidak bisa menunggu illa sayhatan wahidatan, kecuali satu teriakan. Ta'khudhuhum wa hum yakhissimun, yang membinasakan mereka dalam keadaan mereka bertikai. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak sempat menulis wasiat wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak pula sempat untuk kembali menemui keluarganya. Yauma idzin sya'nu yughni. Semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, jangan pernah berpikir bahwa hari kiamat masih jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Jarak antara aku diutus dengan terjadinya hari kiamat itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Ya, berarti dekat saja, karena setelah jari telunjuk pasti jari tengah. Gak ada pemisah jari yang lainnya. Kata para ulama, kullu ma huwa atin fahuwa qarib, segala sesuatu yang dijanjikan akan datang itu dekat masanya, tidak lama. Kita yakin bahwa akan ada hari kiamat, kita yakin bahwa akan terjadi hari akhir, maka sesuatu yang kita yakini ini adalah hal yang akan terjadi dengan segera. Jangan pernah berpikir masih lama sehingga kita santai, kita tidak mempersiapkan diri untuk menjemputnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim memang menyampaikan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, tapi kita tidak tahu Jumat yang mana. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, di hari itu pula Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari itu pula Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Kata Nabi SAW terakhir, dan tidak akan terjadi hari kiamat illa fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari Id kita, hari Id kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari yang paling afdal dalam hitungan sepekan. Manfaatkan hari Jumat dengan sebaik-baiknya. Perbanyak ibadah. Bahkan di hari itu ada waktu di mana doa
mustajab. Nah. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika terjadi hari kiamat, maka akan terjadi peristiwa yang besar di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, di antaranya di Al-Quran surat Al-Infitar ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idzas samaa'u fatarat, dan apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasharat, dan apabila bintang-bintang berserakan. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Setiap jiwa saat itu mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan mengetahui apa yang selama ini dilalaikannya. Jadi ketika pada hari kiamat atau hari kiamat terjadi, maka langit itu akan terbelah. Langit tidak sebagaimana yang kita ketahui seperti saat ini. Ya. Bila kita melihat, memandangnya begitu indah, apalagi kalau saat kita terbang di pesawat, ya. Begitu indah, begitu kokoh. Langit sebagai atap kita, mampu tegak sekalipun tak ada penyangga. Langit kuat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika terjadinya hari kiamat, maka langit menjadi lemah, terbelah. Dan itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui firman-Nya di Quran surat Al-Haqqah, wanshaqqatis sama fahiya yauma idz wahiyah. Wanshaqqatis sama, langit terbelah, fahiya yauma idz wahiyah. Langit pada hari itu, hari kiamat, hari akhir, wahiyah, benar-benar lemah. Padahal sebelumnya begitu kuat. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit. Begitu menakjubkan, begitu agung, begitu besar ciptaannya, luar biasa. Tidak ada yang mampu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sesuatu bisa berdiri tanpa ada penyangga. Ya. Dan langit bertingkat-tingkat. Langit ada 7 lapis. Tak ada satupun penyangganya. Langit yang begitu kokoh, sekali lagi ketika terjadi hari kiamat menjadi lemah, terbelah. Nah. Bahkan ketika langit itu terbelah, maka akan menjadi beberapa pintu. Ketika langit terbelah akan menjadi beberapa pintu. Ini juga dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di Quran surat An-Naba, wa futihatis sama fakanat abwaba. Wa futihatis sama, langit itu terbuka alias terbelah, fakanat abwaba, dan ternyata ada beberapa pintu. Kata para ulama, pintu ini adalah jalur yang dilalui oleh para malaikat. Coba kita renungkan surat Al-Infitar itu. Kita akan mendapatkan sedikit gambaran soal bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man sarrahu an yanzura ila al-qiyamah ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra
idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah dia melihatnya secara langsung, maka hendaknya membaca Quran surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari itu digulung, dan surat Al-Infitar, idza samaa'u fatarat, juga surat Al-Insyiqaq, idza samaa'u syaqqat. Niscaya kita akan mendapatkan gambaran apa yang terjadi pada hari kiamat. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau mengatakan wa innama kanat hadhihi as-suwar akhassu bil qiyamah lima fiha min insyiqaqis sama wa infitariha wa tukawwaru syamsuha wa inqidaru nujumiha wa tanatharu kawakibuha ila ghairi dzalika min al-faz'i wal ahwal. Sesungguhnya surat-surat yang disebutkan tadi, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, dihubungkan secara khusus dengan hari kiamat. Lima fiha min insyiqaqis sama wa infitariha, karena di dalamnya ada penjelasan soal akan terbelahnya langit. Kemudian ada juga penjelasan soal akan digulungnya matahari, serta berjatuhannya bintang-bintang besar dan berserakannya bintang-bintang kecil, dan hal-hal lain yang menimbulkan kekagetan dan kengerian yang luar biasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Langit itu selain terbelah, kemudian akan menjadi beberapa pintu. Langit juga akan berubah warnanya. Langit akan berubah warnanya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-37, fa idzan syaqqatis sama fakanat wardatan kaddihan. Apabila langit itu terbelah, fakanat wardatan kaddihan, maka langit itu warnanya merah mawar, kaddihan, seperti kilapan-kilapan minyak. Jadi warna langit itu hamra, akan memerah. Kalaunul ward, seperti warna mawar. Kemudian juga warnanya seperti kilapan minyak, minyak yang mendidih. Juga akan seperti peluru yang meleleh. Semua ini gambaran dari kedahsyatan, kengerian hari kiamat. Dalam Fathul Bari dinukil sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, as-sama'u takunu alwan. Pada hari kiamat itu langit akan menjadi beberapa warna. Kalmuhli, di antaranya seperti luluhan-luluhan perak. Wakaddihan, dan seperti kilapan-kilapan minyak.
wa wahiyah, langit itu juga akan lemah, wa tashaqqaq, langit akan terbelah, fatakunu halan ba'da halin, sehingga langit itu akan berubah-ubah keadaannya hingga akhirnya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadinya hari kiamat, maka semua manusia dalam keadaan terbelalak matanya. Tidak ada yang mampu mengedipkan matanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat Ibrahim ayat yang ke-43, wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Jangan sekali-kali kamu kira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lalai atas apa yang diperbuat oleh kaum yang zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tangguh kepada mereka hingga mereka sampai kepada suatu hari di mana di hari tersebut semua pandangan-pandangan manusia dalam keadaan terbelalak. Ya. Kaget, takut, ngeri melihat segala hal yang terjadi di saat itu. Muhti'in, semua manusia akan segera datang. Muqni'i ru'usihim, dalam keadaan kepala-kepalanya terangkat ke atas. La yartaddu ilaihim tarfuhum, pandangan matanya tidak mampu berkedip. Wa af'idatuhum hawa, dan hati-hatinya dalam keadaan kosong. Kondisi manusia pada hari kiamat. Makanya wajar kalau kemudian di awal tadi disampaikan bahwa ketika terjadinya hari kiamat manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Wanita-wanita yang menyusui akan meninggalkan yang disusuinya. Wanita-wanita yang hamil akan segera melahirkan yang dikandungnya. Bahkan manusia nampak mabuk, bingung. Apa yang terjadi? Ketakutan, panik yang luar biasa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya mata yang terbelalak yang kemudian tidak mampu berkedip. Cahaya bulan juga mendadak tidak ada. Matahari dan bulan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Qiyamah, fa idza bariqal basar. Ingatlah ketika mata itu menjadi terbelalak. Wa khassafal qamar. Cahaya bulan tidak ada. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan matahari, bulan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu semua manusia bertanya-tanya, kemana tempat yang bisa dituju untuk menyelamatkan diri. Nah, kita baru mengalami gerhana bulan, gerhana matahari, ada rasa takut. Ya. Ada rasa takut. Pada hari kiamat itu bulan benar-benar akan dihilangkan cahayanya. Bahkan hal yang menakjubkan terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan matahari dengan bulan, padahal selama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari dan bulan, Allah tidak pernah menyatukannya. Matahari selalu muncul di siang hari, sedangkan bulan selalu muncul di malam hari. Keduanya tak pernah bertemu sama sekali. Kalaupun terjadi gerhana, maka masing-masing terjadi. Gerhana bulan terjadi, gerhana matahari terjadi. Enggak pernah keduanya bersepakat untuk melakukan gerhana. Pada hari kiamat, matahari dan bulan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini tentu hal yang menakjubkan, hal yang mengerikan.
Bahkan setelah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla, matahari dan bulan ini kemudian dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Matahari dan bulan keduanya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Mengapa? Apa yang dia perbuat oleh bulan dan matahari? Apakah matahari dan bulan berdosa kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah keduanya melakukan pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak. Sama sekali tidak. Allah Azza wa Jalla melempar matahari dan bulan ke neraka bukan karena keduanya berdosa. Bukan karena keduanya melakukan pelanggaran kepada Allah. Semuanya sebagai gambaran dan merupakan kesedihan bagi siapa saja yang selama ini menjadi penyembah matahari, menjadi penyembah bulan, menjadi penyembah bintang. Pada saat itu akan ketakutan. Semua orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya yang selama ini menjadikan matahari dianggap sebagai penciptanya, bulan dianggap sebagai penciptanya, bintang-bintang dianggap sebagai penciptanya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita himbau seluruh kaum muslimin agar berhentilah dari perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Berhentilah dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala macam bentuknya. Karena semua itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Sesuatu yang tidak akan menyelamatkan. Ya. Gak berguna sama sekali. Ma agni maliyah halaka anni sultaniyah. Siapapun yang mempunyai banyak harta, maka hartanya menjadi sesuatu yang tidak berguna. Siapapun yang merasa punya kekuasaan, kekuasaannya menjadi sesuatu yang tidak berguna. Apalagi yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, semua amalannya akan diputus oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya kamu menyekutukan Allah, niscaya semua amalanmu akan terputus. Nabi kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti ini. Ya. Maka tentu peringatan ini peringatan untuk kita. Jauhi kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di surat At-Takwir ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14, Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran lain soal kondisi yang terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Pada hari kiamat gunung semuanya dihancurkan. Seberapa besar pun gunung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kalau seandainya gunung itu hancur. Sementara gunung itu ada di muka bumi dalam rangka menguatkan bumi agar bumi itu tidak berguncang. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kami tancapkan gunung-gunung itu di muka bumi agar bumi ini tidak berguncang, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat justru gunung itu yang akan dihancurkan. Lalu seperti apa kondisi bumi? Rata. Ya. Wa idzal jibalu suyirat, gunung dihancurkan. Ya. Selama masih ada gunung, bumi itu masih tetap kokoh sekalipun terjadi guncangan. Ya. Hanya beberapa daerah saja yang mungkin terjadi ya kehancuran. Ketika ada gempa misalnya, sebesar apapun gempa itu, ya, tetap tidak menghancurkan semua bagian bumi, hanya beberapa saja. Karena ada gunung. Gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sengaja untuk menguatkan bumi. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ditancapkan gunung-gunung ini
dalam rangka menguatkan bumi agar tidak berguncang. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, wa idzal isyaru uttilat, dan apabila anak-anak unta atau unta-unta yang bunting itu dibiarkan. Enggak ada yang sibuk mengurusi hewan ternaknya. Padahal yang namanya unta bunting ini sesuatu yang sudah bisa diprediksi akan mendatangkan keuntungan yang besar tentunya. Ketika terjadinya hari kiamat, al-isyar, unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Ada sedikit guncangan, gempa, kita sudah tidak ingat apa-apa. Semua apa yang kita punya tinggalkan. Yang penting bagaimana supaya kita bisa selamat. Ketika kita ada di ruangan, keluar langsung, ya kan? Tanpa pernah berpikir apa-apa lagi. Intinya harus menyelamatkan diri. Ini gempa, guncangan yang ringan, ya, kecil. Hari kiamat guncangannya sangat besar, ya. Bagaimana tidak? Gunung dihancurkan, ya. Maka enggak ada yang sibuk mengurusi harta bendanya. Wa idzal isyaru uttilat, unta-unta yang bunting itu akan dibiarkan, akan ditinggalkan. Wa idzal wuhusu husyirat, kemudian binatang-binatang liar itu akan dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dipanaskan. Ini hal yang menakjubkan. Lautan itu dipanaskan. Berarti lautan yang selama ini kita ketahui isinya air, itu akan menjadi api pada hari kiamat. Air itu sesuatu yang bisa memadamkan api, ya. Pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, al-bihar, lautan ini akan dipanaskan. Ya. Gak pernah terbayang di benak kita kalau air bisa menjadi api. Air dan api itu sesuatu yang bertolak belakang. Gak mungkin ada api ketika ada air, dan tidak mungkin ada air ketika ada api. Pada hari kiamat kita, ya, akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memanaskan lautan. Bukan lagi lautan air, tapi lautan api. Wal'iyadzubillah, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh itu dikumpulkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dikubur hidup-hidup. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran yang berisi amalan manusia itu kemudian dibuka. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Jadi pada akhirnya langit itu lenyap. Setelah langit itu terbelah, kemudian setelah terbelah menjadi beberapa pintu, kemudian langit itu menjadi berwarna-warna, warna merah seperti mawar, ya. Hingga akhirnya langit itu dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila Jahannam dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahwarat, setiap jiwa kemudian mengetahui apa yang telah
dikerjakannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan soal beberapa hal yang berhubungan dengan alam semesta yang terjadi, perubahan kondisi yang sangat mengerikan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa yang digulung itu bukan hanya matahari tapi juga bulan, karena keduanya disatukan. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Asy-syamsu wal qamaru mukawwirani yaumal qiyamah." Matahari dan bulan keduanya akan digulung pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis Anas disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami', disebutkan anna asy-syamsa wal qamara thawrani aqiran finnar. Inna asy-syamsa wal qamara thawran aqiran finnar. Sesungguhnya matahari dan bulan itu thawran adalah dua benteng, aqiran dua banteng, aqiran yang akan disembelih finnar di neraka. Ini yang kita singgung tadi, bahwa keduanya setelah disatukan, digulung, kemudian dilempar ke dalam neraka. Nah, ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kaitannya dengan kondisi bumi ketika terjadi hari kiamat? Allah Azza wa Jalla juga menerangkan kepada kita dalam beberapa firman-Nya, antara lain di Quran surat Al-Fajr ayat yang ke-21. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingatlah ketika bumi itu diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kemudian di Quran Al-Insyiqaq ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idzal ardu muddat." Dan apabila bumi itu diratakan, ya, bumi otomatis hancur, rata. Lalu di Quran surat Ibrahim ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari di mana bumi itu akan diganti dengan bumi yang lainnya. Nah, karena bumi yang selama ini kita pijak pada hari kiamat itu akan hancur rata, diguncang, ya. Bumi menjadi lemah. Bumi yang selama ini kita ketahui kuat, kokoh, menjadi pijakan kita, tempat tinggal kita, akan menjadi lemah. Nah. Lalu di Quran surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan, kata Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ingatlah apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi akan memuntahkan setiap apa yang dikandungnya. Wa qala al insanu ma laha, manusia pada saat itu bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi karena kaget, belum pernah terjadi sebelumnya hal yang seperti ini. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi akan menceritakan setiap hal yang telah direkamnya. Penting untuk kita sadari bersama bahwa bumi yang kita pijak ini,
akan merekam setiap apa yang kita kerjakan. Setiap kalimat yang kita ucapkan direkam. Dimanapun kita berada, maka bumi akan menjadi saksi. Menjadi saksi apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Bumi akan senantiasa merekamnya. Nanti bumi akan menyampaikan semua apa yang telah direkamnya pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan setiap hal yang sudah direkamnya dari perbuatan-perbuatan manusia. Jangan pernah merasa sendirian saat kita sendirian. Selain Allah Azza wa Jalla yang tentunya mengawasi kita dan mengetahui kita, selain malaikat yang ada di dekat kita, bumi yang kita pijak juga ternyata menjadi saksi dan akan merekam setiap apa yang kita perbuat. Ya. Jadi jangan merasa sendiri. Tingkatkan mawas diri, muraqabatullah Azza wa Jalla, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah merasa tenang, tentram ketika melakukan pelanggaran, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada satu perkara pun yang luput di sisi Allah. Yauma tublas sarair, pada hari kiamat itu adalah hari di mana semua yang sifatnya rahasia itu akan ditampakkan. Mungkin kita bisa selama ini menyembunyikan sesuatu yang paling buruk yang ada dalam diri kita di hadapan semua manusia. Mungkin kita bisa, mungkin kita selamat, mungkin kita selama ini dipuji oleh manusia karena kebaikan-kebaikan yang kita tampakkan pada diri mereka, padahal hakikatnya ada keburukan yang ada dalam diri kita. Mungkin bisa. Tapi pada hari kiamat tidak bisa. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat itu kaki, tangan, lisan yang akan menjadi saksi. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari di mana lisan menjadi saksi atas apa yang diperbuat oleh manusia, diucapkan oleh manusia. Wa aydihim, tangan. Wa arjuluhum, kaki. Nah, jadi tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menghindar. Pada hari kiamat semua manusia dalam keadaan ketakutan. Mereka bertanya-tanya, ainal mafar? Harus pergi kemana lagi? Di mana tempat yang bisa selamat dari guncangan yang seperti ini? Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Rabbmu lah kalian semua akan dikembalikan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi itu akan menyampaikan apa yang telah direkamnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Mengapa bumi mampu melakukan seperti itu? Karena Allah Azza wa Jalla, Rabb yang telah menciptakan bumi itu, yang menyampaikan, mewahyukan kepada bumi untuk memberitahukan segala hal yang telah direkamnya dari perbuatan-perbuatan manusia. Bi anna rabbaka awhalaha. Rabbmu yang telah menyuruh bumi untuk melakukan hal itu. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Banyak sudah peringatan-peringatan dari Allah untuk menyadarkan kita agar tidak terlalu terlena dengan kehidupan ini. Sering-seringlah kita membaca surat-surat, ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan soal hari kiamat. Ya. Karena banyak sekali. Ya. Fi sab'ina mawdi'an, kata para ulama, sekitar 70 tempat di dalam Al-Qur'an di mana Allah menguak soal kiamat, menyinggung soal hari kiamat. Di 70 tempat. Baca, renungkan, ya, sebagai peringatan. Dan peringatan itu sesuatu yang penting bagi kita. Apapun, bagaimanapun kondisi kita, ya, sangat butuh kepada yang namanya peringatan. Sebab kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa.
manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia juga diciptakan dalam keadaan selalu tergesa-gesa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu adalah hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Tanpa peringatan kita tidak bisa apa-apa. Nah, jangan merasa bahwa iman kita sudah kuat. Kita selalu melakukan ibadah, hadir di majelis ilmu. Sudah cukup dari peringatan-peringatan yang lain. Nah, setiap saat, setiap waktu kita butuh kepada peringatan, kepada hal-hal yang membuat kita ingat, kepada hal-hal yang membuat kita sadar, kepada hal-hal yang membuat kita fokus, ya, tidak lalai. Nah, jaga diri baik-baik, jalani hidup di dunia ini dengan baik. Gunakan setiap waktu yang ada. Bercermin, mengambil pelajaran dari perjalanan orang-orang terdahulu. Nah, yang selamatnya, yang celakanya, itu sangat penting sekali. Bagaimana orang-orang terdahulu bisa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Bagaimana pula kaum ini dihancurkan, kaum ini dibinasakan, kaum ini mendapatkan azab ini, azab itu. Hal yang penting untuk kita kuak, kita baca kembali, kita lihat kembali agar kita menjadi sadar bahwa inilah akibatnya dari penentangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mengambil pelajaran dari kisah perjalanan orang-orang terdahulu itu sangat berharga sekali. Pengalaman ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah mengajarkan kepada kita tentang siapa sesungguhnya yang pantas untuk kita cintai. Pengalaman mengajarkan kepada kita tentang siapa sesungguhnya yang pantas untuk kita cintai. Jangan salah memberikan loyalitas, jangan salah memberikan kecintaan, jangan salah dalam bergaul. Orang-orang yang selamat, yang mereka sudah hidup sebelum kita, mereka selamat diantaranya adalah karena berteman dengan orang-orang yang baik. Maka pengalaman itu selalu mengajarkan kepada kita tentang siapa sesungguhnya yang pantas untuk kita cintai. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita bergaul, kita berteman, harus dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena sesungguhnya mereka lah orang-orang yang pantas untuk kita cintai. Bergaul dengan para ulama, jangan sampai salah bergaul, karena akan membuat kita celaka. Jangan sampai salah memberikan kecintaan. Ada seseorang dulu didatangkan, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mudhikan. Orang ini selalu membuat tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia punya kebiasaan minum khamr. Sehingga setiap kali dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dicambuk, dihukum. Kemudian ada orang yang melaknatnya. Allahumma al'anhu, ya Allah, laknat dia. Sering sekali dia ini seperti ini.
Kata Nabi SAW, la tal'anhu. Jangan kamu laknat dia. Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui keadaannya kecuali dia itu orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kalau kita mencintai orang-orang yang baik, kita mencintai orang-orang yang saleh, maka kita akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Nabi SAW mengatakan, anta ma'a man tuhib, atau kama qala SAW, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Cintailah para sahabat Rasulullah SAW, cintailah para tabi'in, cintailah para a'immah, cintailah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan salah bergaul, jangan salah mengambil ilmu, jangan salah memberikan loyalitas. Hidup mengajarkan kepada kita tentang cinta. Jadi jangan salah dalam memberikan apa? Kecintaan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan bagaimana kondisi bumi saat terjadi hari kiamat. Demikian juga gunung. Disebutkan dalam Al-Quran gunung dihancurkan. Pernah ada seseorang yang berasal dari Thaqif datang kepada Nabi SAW. Ia bertanya soal bagaimana kondisi gunung. Kaifa takunul jibal yaumal qiyamah ya Rasulullah? Bagaimana kondisi gunung-gunung ini yang banyak sekali pada hari kiamat nanti? Maka sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di Quran surat Thaha ayat 105 sampai 106. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad soal gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadaruha qa'an safsafa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad soal gunung-gunung, maka jawablah, yansifuha rabbi nasfa. Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan gunung itu sehancur-hancurnya. Pada hari kiamat gunung akan dihancurkan sehancur-hancurnya sebagaimana yang Allah sebutkan tadi. Wa idzal jibalu suyirat. Kemudian di Quran surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Pada hari di mana tarjuful ardu, bumi berguncang, wal jibal, gunung juga berguncang, wa kanatil jibal kathiban mahila, dan gunung pada saat itu persis hanya seperti tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Lemah. Langit lemah, bumi lemah, gunung lemah, yang selama ini punya kekuatan. Bagaimana tidak bisa dikatakan kalau gunung punya kekuatan, sementara gununglah yang menjadi penopang bumi. Tidak semua kita pernah mendaki gunung. Kalaupun pernah, hanya gunung-gunung tertentu saja. Gak ada di antara kita yang telah menaklukkan semua gunung yang ada di muka bumi ini dengan mendakinya. Gunung punya kekuatan. Pada hari kiamat gunung akan lemah, hanya seperti tumpukan-tumpukan pasir, kata Allah, yang berterbangan. Maka gunung ini juga ada prosesnya pada hari kiamat. Dari mulai diguncang, kemudian dihancurkan, sehingga menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan, dan pada akhirnya gunung juga akan lenyap. Jadi langit akan lenyap,
bumi lenyap, gunung juga lenyap. Bahkan manusia, seperti dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Qari'ah, ya, keadaannya seperti aneh-aneh yang berterbangan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari di mana manusia itu seperti aneh-aneh yang berterbangan. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Adapun gunung-gunung maka seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Allahu Akbar. Pada hari kiamat, gunung yang begitu kokoh terdiri dari batu-batu besar, bahkan ada gunung yang hanya batu semuanya. Pada hari kiamat, keadaannya seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gambaran sekali lagi ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah soal betapa dahsyatnya hari kiamat. Ikhwanifiddin, kaum muslimin rahimakumullah, setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala, kemudian semua menjadi hancur, semua manusia mati. Allah Subhanahu wa ta'ala pada proses berikutnya dari proses hari kiamat akan menghidupkan kembali semua manusia. Oleh karena itu hari kiamat, kata para ulama, disebut kiamat karena di hari itu ada pengumpulan manusia setelah semuanya mati. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana semua manusia itu akan bangkit, berkumpul, digiring menuju Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Sehingga hari itu disebut dengan hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menghidupkan kembali yang mati, maka Allah memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis sur, sangkakala ditiup, kemudian matilah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar Israfil meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Saat sangkakala yang kedua kali ditiup, maka semua manusia bangkit, yanzurun, menunggu apa yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, proses kembali dihidupkannya yang mati oleh Allah, dibangkitkannya semua manusia dari kuburannya, itu seperti tumbuhnya biji-bijian yang disirami air. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-57. Qala wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala
alladzi yursilur riyah, yang meniupkan angin, busyram baina yaday rahmati, sebagai kabar gembira sebelum turunnya hujan. Hatta idza aqallat sahaban, hingga ketika angin ini membawa awan, sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin, kami halau angin yang membawa awan itu li baladin mayyitin, ke tempat yang tandus. Fa anzalna bihil ma, kemudian kami turunkan air di sana. Fa akhrajna min kulli thamarat, dengan itu tumbuhlah segala macam buah-buahan, segala macam tumbuh-tumbuhan. Kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah permisalan kami menghidupkan yang mati. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat. Ayat ini ditutup dengan pesan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat. Coba ingat bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semua yang mati, persis seperti tumbuhan. Ini menggambarkan maha kuasanya Allah Azza wa Jalla, maha perkasanya Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi tidak perlu bagi kita untuk kemudian membanggakan diri. Dan apa sih yang mesti kita banggakan dalam kehidupan ini? Gak ada yang mesti kita banggakan. Kecerdasan kita, kepintaran kita, ilmu pengetahuan kita gak seberapa, belumlah banyak. Apa yang tidak kita ketahui jumlahnya masihlah banyak dibandingkan dengan apa yang telah kita ketahui. Setengahnya pun tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, apa yang aku berikan kepada kalian dari ilmu itu hanyalah sedikit, tidak banyak. Apa yang mesti kita sombongkan? Harta benda yang kita punya, kita semua pada dasarnya fuqara, masakin. Allah yang maha kaya. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah maha kaya sedangkan kalian itu fakir. Yang kayanya pun fakir. Apa yang kita banggakan? Jabatan? Gak ada. Kita tidak bisa membanggakan dengan jabatan kita, karena itu hanya sementara saja. Semuanya akan kita tinggalkan. Apa yang kita banggakan? Apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa membangkitkan semua manusia. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, dibangkitkan, dikumpulkan, digiring semuanya menuju Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Yang sudah mati sekian tahun lamanya, yang enggak jelas seperti apa kematiannya, semuanya dibangkitkan oleh Allah. Perumpamaannya hanya seperti tadi, biji kemudian disirami oleh air lalu tumbuh. Hanya seperti itu saja. Subhanallah. Ya. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang sulit. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berselisih pendapat soal berapa kali sangkakala itu ditiup, 2 kali atau 3 kali. Tetapi yang rajih, kebanyakan para ulama menyatakan an-nafkhu itu terjadi 2 kali. Tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali. Yang pertama adalah tiupan yang mengagetkan, yang menghancurkan, yang mematikan semuanya. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan. Nah, dan ini dinyatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan para a'immah yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah proses dibangkitkannya kembali, dihidupkannya kembali yang mati, dikembalikan kembali ruh ya, ke jasadnya, maka berikutnya
adalah semua manusia akan dikumpulkan di sebuah padang, di sebuah tempat yang dikenal dengan mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat pengumpulan manusia. Semua bangkit dari kuburannya menuju mahsyar tanpa terkecuali. Di mahsyar semua manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama. Hari kiamat itu terjadi hanya 1 hari, tetapi hitungannya khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun. 1 hari, tapi 1 harinya 50.000 tahun lamanya. Jadi di padang mahsyar itu manusia akan berdiri dalam waktu yang lama. Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yukhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Yuhsyarun nas, manusia akan dikumpulkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala ardi bayda, di tanah yang putih, afra, kemerah-merahan, ka qursatin naqi, persis seperti tepung roti yang bersih. Laisa fiha alamun li ahadin, tidak ada satupun bangunan atau gedung milik seseorang, tempat yang rata. Di sini semua manusia nanti akan dikumpulkan, dan setelah itu akan terjadi beberapa peristiwa, proses yang insyaallah akan kita sampaikan nanti selepas zuhur. Kita istirahat dulu sebentar, zuhur 11:30. Nah, kita cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.